Lebih dari 70.000 kuburan kuno Yahudi di lereng Bukit Zaitun. Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun disaksikan oleh seluruh murid-murid dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus akan datang kedua kali menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Taman Getsemani berada di kaki Bukit Zaitun. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Bukit Zaitun adalah sebuah pegunungan. Di kaki Bukit Zaitun adalah Taman Getsemani, tempat Yesus dan murid-muridnya pergi setelah perjamuan terakhir dan tempat Yesus berdoa sebelum ditangkap. Nama Getsemani berarti tempat pemerasan minyak, merujuk pada pohon-pohon zaitun yang dulunya menutupi gunung itu. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Melihat Bukit Zaitun, pemakaman Yahudi terbentang di depan kita. Di Bukit Zaitun inilah lokasi puluhan ribu pemakaman Yahudi kuno dan pemakaman para nabi di Perjanjian Lama, tepatnya di kaki gunung berdekatan dengan Taman Getsemani. Dengan memahami keberadaan pemakaman di sekitar Taman Getsemani ini, maka kita mengerti adanya orang mati yang bangkit saat kuasa Yesus ketika berkata, "Akulah dia," saat Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani. Perkataan itu mengeluarkan ledakan kuasa dahsyat, bahkan membangkitkan orang mati dari kubur. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia, Yesus maksudnya. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Anak muda ini bangkit dari kubur saat Yesus mengeluarkan ledakan kuasa mengatakan, "Akulah dia." Telanjang dan memakai kain lenan adalah indikasi orang yang dikubur. Ini sama dengan saat mayat Yesus juga dikenakan kain lenan saat dimakamkan. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Kuburan kuno Yahudi. Pemakaman Yahudi di Bukit Zaitun adalah pemakaman Yahudi tertua dan terpenting di Yerusalem. Pemakaman ini sudah ada di sana ketika Yesus berkhotbah di Bukit Zaitun. Berarti kita bisa bayangin deretan kuburan ini adalah pemandangan yang terlihat saat Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Tempat ini digunakan sebagai pemakaman Yahudi selama lebih dari 3.000 tahun, bahkan sebelum periode Bait Suci pertama dan bahkan sebelum zaman Raja Daud. Di sini kita bisa melihat gua-gua pemakaman kuno dan monumen-monumen dari periode Bait Suci kedua yang dibangun Salomo. Pemakaman ini berisi sekitar 70.000 hingga 150.000 makam dari berbagai periode waktu dan dianggap sebagai pemakaman orang Yahudi yang terbesar di dunia. Diyakini dari pemakaman inilah banyak yang bangkit saat Yesus mati di kayu salib. Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kebangkitan orang-orang mati dari kubur ini menggenapi perkataan Yesus tentang siapa dia yang sebenarnya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kuburan para nabi menuliskan tentang akhir zaman. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh." Papan penunjuk arah telah lapuk menahankan cuaca sepanjang tahun, tapi tetap setia menunjuk arah ke tempat istirahat tiga penulis Alkitab yang terdapat di kitab suci orang Kristen. Makam para nabi adalah sebuah gua pemakaman besar di lereng Bukit Zaitun.
Menurut tradisi Yahudi dan Kristen, makam ini merupakan tempat pemakaman Hagai, Zakaria, dan Maleaki, 3 nabi terakhir dalam Alkitab yang diyakini hidup pada abad ke-6 hingga 5 sebelum Masehi. Yeskiel menubuatkan kedatangan Allah di Bukit Zaitun ini. Umat Kristen memahami nubuatan ini merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Nubuatan akhir zaman di Bukit Zaitun. Dari puncak gunung inilah Yesus berkhotbah tentang akhir zaman dengan sangat detail sebelum penyaliban. Dari Bukit Zaitun inilah Yesus memerintahkan murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan dari Bukit Zaitun inilah Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh murid-murid, dan setelahnya murid-murid kembali ke Yerusalem. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Maleaki, Hagai, dan Zakaria menuliskan nubuat yang berbunyi sama. Ketiganya menuliskan tentang seperti apa akhir zaman nanti, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.